Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan umatnya, dan mudah-mudahan termasuk kita para pemirsa semuanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kaji kita kali ini yaitu menyampaikan tentang 12 jalan agar rizki diberkahi. Bagian yang pertama. Allah itu yang menjamin rizki semua makhluknya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat yang ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada sesuatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata Lauh Mahfud. Rizki yang Allah berikan kepada makhluknya itu sangat luas. Mencakup apa yang ada di seluruh dunia dan isinya. Antara lain, yang pertama adalah uang, harta atau kekayaan. Kemudian yang kedua, kebutuhan hidup berupa makan, minum, udara. Kemudian yang ketiga, kesehatan. Yang keempat adalah kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, cinta, dan lain-lain. Kembali kepada dua jalan agar rezeki diberkahi. Nah, pengertian dari berkah para pemirsa sekalian, secara ilmu bahasa, al-barokah itu berarti berkembang, bertambah, bisa kebahagiaan. Menurut Imam An-Nawawi, makna keberkahan adalah kebaikan yang banyak dan abadi. Syarah Sahih Muslim oleh An-Nawawi 1225. Berkah itu ada sesuatu yang dirasakan oleh jiwa, yaitu berupa pikiran yang jernih, hati yang damai dan tentram, hidup yang bahagia dan gembira, merasa cukup dengan pembagian Allah, menerima semua takdirnya. Nah, dalam mencari rizki, harus yang pertama dengan usaha yang dibenarkan syariat. Kemudian yang kedua, bertawakal kepada Allah. Kemudian yang ketiga, yakin kepadanya, yakin kepada Allah. Dan yang keempat, ridho dengan pembagiannya. Nah, jadi 12 jalan agar rizki diberkahi apa saja para jamaah, para pemirsa. Yang pertama adalah takwa kepada Allah. Sebab utama rizki diberkahi dan hidup menjadi tentram. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Nah, jadi takwa kepada Allah
itu sebab utama rizki diberkahi dan hidup menjadi tentram. Para pemirsa sekalian, 12 jalan agar rizki diberkahi. Yang kedua adalah memperbanyak istighfar. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan antara lain adalah gambaran dakwah Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya pada saat itu. Allah abadikan dalam surat Nuh ayat yang ke-10 sampai 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Nah, jadi dengan memperbanyak istighfar itu merupakan salah satu jalan agar rizki diberkahi. Nah, berikut adalah gambaran dakwah Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya. Di dalam surat Hud ayat yang ke-52 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan Hud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia Allah akan menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Nah, jadi ayat-ayat ini menggambarkan yaitu dengan beristighfar itu merupakan jalan agar rizki diberkahi. Kemudian yang ketiga, para pemirsa sekalian, 12 jalan agar rizki diberkahi adalah membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jadikan kitabnya Al-Quran sebagai sesuatu yang diberkahi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat yang ke-155, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hadza kitabun anzalnahu barakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah. Supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Ini dijelaskan dalam surat Shad ayat yang ke-29. Al-Quran membawa berkah dalam lantunannya, mengamalkannya, menerapkan hukumnya, dan mencari keadilan padanya, bermoral dengan ajarannya, dan berakhlak dengan akhlaknya. Nah, itu yang ketiga, yaitu membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Kemudian yang keempat, para pemirsa, 12 jalan agar rizki diberkahi adalah menjaga sholat. Menjaga sholat itu menjadi sebab turunnya barokah dan datangnya rizki. Karena ini merupakan sebab untuk kebaikan dunia dan akhirat. Allah jelaskan dalam surat Toha ayat yang ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bil sholati wastabir 'alaiha. La nas'ala na
La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu adalah yang keempat para pemirsa, 12 jalan agar rizki diberkahi. Nah, untuk kelengkapan selanjutnya akan disampaikan di bagian yang kedua. Ini bagian yang pertama. Cukup sampai di sini dulu. Insya Allah dilanjut pada bagian yang kedua dan ketiga. Kita tutup kaji kita dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.